A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sarful himmati ila sa'ili wa tafahumi su'ali. Dan adab seorang alim selanjutnya ialah mengerahkan perhatian ila sa'ili kepada yang bertanya, wa tafahumi su'alihi dan memahamkan terhadap pertanyaannya itu. Kalian adab-adab kepada Allah. Sebagai hamba harus memiliki adab etika. Sebab syariat tidak hanya soal mengerjakan perintah dan menjauhkan larangan saja, tapi harus ada adabnya. Begitupun bagi seorang yang berilmu, harus diliputi dengan adab. Di antaranya ia harus perhatian kepada siapapun yang bertanya kepadanya dan memahamkan soalnya itu. Bertanya tentang ilmu, bertanya tentang masalah, bertanya tentang hal apapun. Nah, memang konsekuensi sebagai seorang alim harus menjadi tempat bertanya umat. Pagi, siang, sore, sampai pengen tidur ditelepon juga sama orang. Nanya nih urusan ini, ya begitu konsekuensinya. Sehingga dia harus mengerahkan perhatiannya pada siapapun yang punya kebutuhan. Wa qabulul hujjati, dan menerima hujjah, menerima pembelaan. Pama ada satu hal di situ ia diberikan hujjah, ya dia lapang dada. Walil qiyadu lil haqqi bir ruju'i ilaihi fil hafwati, dan tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepada kebenaran itu fil hafwati, ketika keliru. Kalau umpama satu waktu dia mengeluarkan pendapatnya ini dalam masalah kemudian selang berapa waktu ditemui pendapatnya beda, yang benar bukan yang itu. Maka seorang yang berilmu jangan pakai malu untuk mengoreksi pendapatnya sendiri. Oh, kemarin saya keliru tuh, harusnya yang benar yang ini, harusnya permasalahannya jawabannya yang ini. Kemarin saya keliru, saya salah. Ya namanya orang kan ada salahnya juga. Kiai biar kata dia berilmu, ya kadang ada luputnya juga, ada letihnya juga, sehingga bisa jadi pendapatnya itu kurang sesuai. Ketika ia dapati satu waktu pendapatnya kurang sesuai, jangan pakai malu untuk tunduk pada kebenaran. Namanya rujuk itu kembali kepada pendapat yang benar. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Syafi'i, beliau punya dua pendapat, namanya madhab qadim dan madhab jadid. Madhab qadim sewaktu ia berada di Irak, pendapat ini, pendapat itu.
ketika ia hijrah pindah ke Mesir, banyak pendapat-pendapat yang diulang. Pendapat jadid di Mesir itu dengan pendapat-pendapat yang baru. Ada yang dipertahankan pendapatnya yang lama, ada yang diulang dengan pendapat yang baru. Itu gampang apa? Nah, sebab seorang mujtahid memiliki hak untuk mengoreksi pendapatnya kalau memang terdapat kebenaran di situ. Wa man'ul muta'allimi, dan adab seorang yang berilmu ialah mencegah muridnya an kulli ilmin, dari setiap ilmu yadhurruhu, yang dapat membahayakan muridnya itu. Harus dilarang, dicegah. Kalau disayang sama muridnya, diperhatian, ditanya, mau lagi belajar apa? Mau belajar anu. Nah, itu kalau buat kamu sekarang belum sesuai, belum pas. Kamu yang pasti sekarang belajar yang dasar-dasar dulu, itu perhatian. Kamu belajar sama siapa? Oh, sama si anu. Nah, itu pemahamannya beda tuh sama kita. Nah, kamu harus hati-hati. Itu namanya adab seorang alim. Jadi bukannya dia mencegah orang buat ngaji, tapi diperhatikan yang sesuai, yang pas. Kalaupun memang ada ilmu atau guru yang sesuai, itu dirujuk sama dia, diarahin. Oh, di sana ada seorang yang menguasai ilmu ini, kamu datang ke sono. Itu direkomendasiin. Oh, di sono ada yang bagus, orang ngajar ini, kamu ngaji di sono, begitu. Harusnya seperti itu. Namun ketika ada ilmu yang kurang, nah diperhatikan sehingga sesuai dengan kapasitas itu murid. Wa zajruhu an ayyurida bil ilmin nafi'i ghaira wajhillahi ta'ala, dan dia mencegah muridnya itu dari menginginkan ilmu manfaat selain keridhaan Allah Ta'ala. Diperiksa terus niat murid-muridnya ketika belajar, ketika mengaji, agar murni untuk mendapatkan ridha Allah. Wasaddul muta'allimi, dan menghalangi muridnya itu an ayyashtaghila bi fardil kifayati, agar ia sibuk dari ia menyibukkan diri dengan fardu kifayah. Qoblal faraghi min fardil aini, sebelum dia selesai dari ilmu fardu ain. Wa fardu ainihi, dan adapun fardu ainnya itu islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa, memperbaiki zahir dan batinnya itu murid dengan ketakwaan. Kamu lagi belajar apa? Ilmu ini simpan dulu. Kamu urusin wudu biar benar, sholatnya bagaimana biar pas. Nah, itu namanya perhatian. Kamu yang fardu ain itu boleh, bukan gak boleh belajar ilmu ini yang fardu kifayah, silakan. Tapi tetap ilmu fardu ain itu prioritas. Fikih, tauhid, tasawuf. Itu bagi setiap kita muslim mukallaf fardu ain itu. Nah, kalau belajar ilmu yang lain, tafsir, nahwu, itu sih sekampung satu orang udah cukup, jadi gugur semua kewajibannya. Kalaupun kita mau mempelajari juga nggak apa-apa, silahkan. Cuman tetap kita prioritasin nih yang fardu ain. Nah, saya benerin sholatnya dulu, iya bagus. Tauhidnya, tasawufnya, ya sambari kita menyelam atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau yang fardu ainnya dikalahin, lalu dia sibuk dengan fardu kifayah, itu yang keliru. Nah, dia belajar ilmu ini, ilmu itu yang fardu kifayah, fikih, tauhid, tasawufnya kagak pernah dipegang. Nah, itu namanya keliru. Jadi harus tahu prioritas. Namanya fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Sekarang kita lagi di mana tempatnya nih? Bukan gak boleh, silakan. Tadi tetap harus kita tahu mana yang lebih didahulukan. Wa mu'akhadhatu nafsihi awalan, dan seorang yang berilmu mengobati dirinya terlebih dahulu bittaqwa, dengan ketakwaan. Liyaqtadiyal muta'allimu awalan bi'amalihi, sehingga muridnya itu mencontoh pertama dengan perbuatannya. Wa yastafida tsaniyan min aqwalihi, lalu mengambil faidah yang kedua dari perkataannya. Sehingga orang-orang yang belajar dengan dia melihat perbuatannya dulu sebelum perkataannya.
Dia nyuruh ini emang udah dikerjain, dia nyuruh kita ngamalin ini emang udah dilakuin. Nah itu harus diperhatikan, sehingga ketika dia berkata emang udah dikerjain semuanya, pantas untuk diikutin, pantas untuk dicontoh. Nah itu yang paling pentingnya, sehingga dikatakan ad-da'watu bil a'mal atau bil ahwal afdalu min da'wati bil aqwal. Kita mengajak orang dengan perbuatan, dengan ahwal, keadaan-keadaan, perilaku yang bagus itu lebih utama. Kita gak usah ngomong juga orang udah ikutin, sebab memang ahwalnya bagus, perbuatannya bagus, etika, adab-adabnya itu dipakai. Nyuruh orang zikir emang di tukang wirid, yang pakai ngomong nyuruh zikir ini orang juga pada ngikutin, sebab memang dilihat ahwalnya. Nyuruh untuk ibadah ini, ibadah anu, dilihat keseharian ya emang kang ibadah. Dia pakai ngomong juga orang udah ikutin, itu namanya bil ahwal atau bil amal. Nah ini yang sekarang sudah sedikit luntur. Bagaimana kita mencontohkan orang-orang dengan etika atau keadaan perilaku kita terlebih dahulu, nah, sehingga orang-orang pun mengikuti keadaan yang baik tersebut. Wa in kunta muta'alliman, dan apabila engkau menjadi murid, engkau sebagai orang yang belajar, fa'adabul muta'allimi ma'al alimi, maka adapun adab orang yang belajar bersama gurunya itu, yang pertama ayyabda'ahu bittahiyyati wassalam, mengawalinya yaitu ketika bertemu gurunya diawali dengan menghormati dan memberikan salam. Sekarang kita masuk adab kita sebagai murid. Kita semuanya punya guru, kita semuanya menjadi murid. Bagaimana cara menjadi murid, menjadi pembelajar yang baik? Tidak hanya mengandalkan otak dan kecerdasan aja. Ilmu itu faktor terpentingnya adalah etika atau adab. Yang pertama disebutkan ketika kita sebagai murid bertemu guru, kita yang mulai dengan salam. Assalamualaikum, salim, salim yang benar. Pegang tangannya yang benar, digenggam, bukan hanya dilebarin doang. Cara salim yang bagus, yang benar, itu adab. Itu kan kesan pertama guru ketika bertemu itu. Bagaimana salamnya, bagaimana salimnya, genggam yang benar, bukannya hanya sekedar nempel doang. Itu kita, sehingga guru kita pun awal kali bertemu kesannya udah bagus, kesannya sudah bagus, nah, sehingga kesonoannya enak terus. Tapi kalau kesan awalnya sudah kurang bagus, ya kesonoannya juga sudah kurang bagus. Itu kita nih sebagai murid itu harus mengawali dengan memberikan salam kepada mereka dengan tahiyyah, penghormatan, salam yang bagus. Yang kedua, wa ayyuqallila baina yadayhi al-kalama. Adab kita sebagai murid muta'allim ialah mempersedikit antar kita dengan si alim, si guru itu al-kalama, akan perkataan. Kalau tidak dibutuhkan, ya kita mempersedikit perkataan kita. Kalau kita ditanya, ya kita jawab. Cuman maksud mempersedikit kata-kata atau perkataan di sini bukan ketika orang bisu diem aja kayak patung, kagak, bukan begitu maksudnya. Ya ketemu kita tegur, kan begitu. Sehat guru, bagaimana keadaan hari ini? Kalau kemarin sakit kita tanya sudah sembuh belum? Maksudnya begitu, bukan orang diam aja. Ya, kita biar punya pikiran juga, ajak ngobrol, bagaimana keadaannya, ya, kira-kira. Ya kayak kita mencairkan suasana, nah, tapi jangan terlalu kepanjangan sampai dia jenuh, nggak begitu. Jadi jangan disalahartikan kita mempersedikit omongan, kita nggak ngomong sama sekali. Dia diem, gurunya dia udah kayak orang mau betapa jadinya. Nah, itu kita harus punya juga satu inisiatif. Apa ini kira-kira yang dibuat kalau kita ngomong dikira. Kalau kita bercanda bilang juga dia teman bercanda juga. Nah, dia pengen kalau orang ngajar capek, dia dihibur apa. Maksudnya seperti itu. Nah, tapi dengan batasan-batasan tertentu.
Jangan terlalu kaku, jangan terlalu diam. Begitupun kalau tertawa jangan sampai terbahak-bahak. Ya kita jaga. Ya kan kita semuanya udah pada ngerti. Di depan dia jaga perkataannya. Kalau dia ngomong kita jawab atau kita dengar dengan semangat. Ya, kita sambut perkataannya. Itu yang membuat dia kagak letih, yang membuat dia gak capek. Ya, kalau mau batuk ditahan, kalau mau tahak ditahan. Itu kan adab-adab kecil yang membuat kesan bagus kita. Jangan batuk atau tahak sampai terus-terusan di dekat dia. Nah, itu semuanya dijaga. Wala yatakallama ma lam yas'alhu ustazuhu, dan janganlah ia berbicara sebelum ustadznya itu bertanya kepada dia. Wala yas'ala ma lam yasta'zin awalan, dan janganlah ia bertanya sebelum ia meminta izin lebih dahulu. Ya, sampai semua nih lihat keadaan dan kondisinya, bagusnya bagaimana saat itu, apakah kita bertanya atau kita tegur atau bagaimana. Nah, kita harus bisa menguasai keadaan. Wala yaqula fi mu'aradati qawlihi, dan tidaklah ia berkata di dalam menyanggah perkataan gurunya, qala fulanun bi khilafi ma qulta, berkata si fulan berbeda dengan apa yang kau katakan. Jangan umpama dia ngomong satu permasalahan, satu hukum, cuman jawabannya beda dengan yang pernah kita dengar. Jangan diadu, si Kiai anu begini jawabannya, jangan. Ya, umpama. Makanya itu kita harus paham, kita harus tahu. Ini dengerin aja. Ya, sambil kita menjadikan pendengar yang baik, ya, dengan semangat seperti itu. Ya mungkin itu pendapatnya beliau. Jangan justru kita adu domba. Nah, salah tuh, yang benar yang ini, atau berkata si fulan yang begini, jangan. Ya, itu menjadikan dia sakit hati, karena memang di cerita itu sesuai dengan pengetahuannya, kecuali memang hal-hal yang urgen, yang benar-benar kayaknya guru kita masih kurang ini dalam permasalahannya, sehingga kita minta izin. Tapi kalau kita sampai mengadu pendapat dua guru, nah itu akan menjadikan dia kurang jadi baik. Wala yushiru alaihi bi khilafi ra'yihi, dan janganlah mengisyaratkan terhadapnya terhadap perbedaan pandangannya. Fayara annahu a'lamu bis-shawabi min ustadihi, sehingga ia memandang bahwa dirinya lebih tahu terhadap kebenaran itu dari gurunya. Kalau menurut saya nih begini, jangan. Apalagi menurut saya, siapa kita? Ya, kalau menurut pandangan saya yang benar begini, nah, jangan seperti itu. Wala yas'ala jalisahu fi majlisihi, janganlah ia bertanya kepada temannya fi majlisihi, di dalam majlisnya guru. Majlisnya seorang alim itu, kalau mau berbicara ya minta izin. Jangan ada gurunya dia nanya sama temannya. Nah, buat apaan ada gurunya itu? Ya, diminta izin. Umpama dalam satu urusan ada permasalahan, bagaimana jawabannya? Tanya ke beliau. Justru jangan kita bertanya ke sebelah jalis atau teman di hadapan seorang guru. Wala yaltafita ila jawanibi, dan janganlah ia menoleh ke samping. Bal yajlisu mutriqan sakinan muta'addiban, akan tetapi ia duduk dalam keadaan nunduk, sakinan tenang, muta'addiban dalam keadaan beradab. Ka'annahu fi sholati, seakan-akan ia berada di dalam sholatnya. Ditenang, kagak nengok kanan, kagak nengok kiri. Ketika dalam satu majlis bersama seorang gurunya, dia tundukkan kepalanya, tenang, beradab. Ya, lihat tuh sahabat, kalau ketika Rasulullah lagi menjelaskan, itu anteng, tenang, seakan-akan burung ada di palanya itu kagak terbang. Saking diemnya dia. Kagak nundukin kepala, tangannya di jidat kayak orang mau tidur, itu namanya kagak perhatian, itu namanya melocong kalau bahasa kita. Seorang lagi jelasin tangannya begini ke orang mau tidur, kalau kagak mau ngaji keluar. Tapi kalau di hadapannya seperti itu, nah laisa muta'addiban,
Kalau bisa, kalau nggak penting-penting banget kan main HP. Nanti dulu kita lagi di majelis ilmu, ini majelis sakral, majelis di dalamnya turun rahmat Allah. Nah, sehingga hal-hal yang demikian kalau kita jaga menjadi sempurna adab kita sebagai murid. Wala yuksiru alaihi su'ala inda malalihi, dan jangan memperbanyak bertanya kepadanya ketika dia lagi capek, ketika dia lagi jenuh. Nah, itu dia yang tadi kita harus tahu medannya, kita harus tahu keadaan kondisinya. Kira-kira yang begini pasnya kita tanya apa enggak, yang lagi begini pasnya kita ngobrol apa enggak. Jadi kagak diem terus, juga kagak ngomong terus, ini kita harus paham. Wah, ini kayaknya perasaannya lagi enak nih buat diajak ngobrol. Kita pancing nanya-nanya yang ringan-ringan aja. Ini nanyain politik mulu lagi dah. Dia mau jawab juga gak enak karena bukan bidangnya. Dijawab juga kurang pas ya, sebab di dalam keilmuan itu bidangnya. Jadi harus tahu ini kira-kira apa nih. Umpama dia menceritakan sesuatu, dengerin, antusias aja. Oh begitu. Dikira tuh kalau diajak ngobrol kita terus kita antusias dengerin. Setengah jam dia aja ngomong, kita antusias, oh seperti itu. Cuman kalau dia ngobrol, kitanya kagak ada feedback, begitu diem aja ya tadi diem juga. Nah itu namanya gak bisa menguasai keadaan. Ya kita antusias. Oh bagaimana itu lanjutannya? Iya harusnya. Nah itu namanya ilmu ngobrol. Jadi ngobrol punya ilmu juga. Kayak orang ya, ketika dia bercerita, kita timpalin cerita kita lagi. Ya habis sudah cerita dia. Ada ilmunya. Bagaimana nih saat ini nih keadaannya, lagi capek apa kagak? Kalau lagi capek kita diam dulu sebentar. Kalau lagi enak kita mulai. Nah, itu penting tuh, nggak ada di kitab tuh ilmu ngobrol. Nah, kita harus bisa tahu cara-caranya. Tentunya dengan terus dekat. Jadi kita tahu keadaan-keadaan mereka. Wa idza qama lahu, dan apabila dia berdiri, ia baru berdiri mengikutinya. Jangan dulu diri, kalau dia belum diri guru kita. Kalau dia udah mulai gerak, diri baru kita mulai. Wala yusbi'uhu bikalamihi wa su'alihi, dan jangan mengikuti dirinya ia dengan berkata atau bertanya kepada dia. Udah rapi, dia udah bangkit, udah. Jangan berbicara, jangan dibertanya. Wala yas'aluhu fi tariqihi, dan jangan bertanya ketika dia di dalam jalannya. Ila ayyablugha ila mansilihi, sampai dia tiba ke rumahnya. Kalau lagi di jalan kaki ya tungguin dulu dah, kalau memang masih pengen kita cerita ya ntar di rumahnya kita sambung. Jangan sambil jalan kaki dicerita, kecuali memang urgen atau penting. Wala yusi'u dhanna bihi, dan jangan jelek prasangka dengannya. Fi af'alin, dalam perbuatan-perbuatan zahiruha munkaratun indahu, yang zahirnya itu munkar, kelihatannya. Jangan kita berburuk sangka dalam perbuatan-perbuatan yang menurut kita nih, menurut kita sebagai murid, zahirnya kurang pas, zahirnya munkar. Fahuwa a'lamu bi asrarihi, karena ia lebih tahu terhadap rahasia-rahasianya itu. Ya, kita sih kagak tahu apa ya, jelek banget guru begini, segitu aja itu ditaruh. Namun dia kagak ngasih tahu kita aja prasangka-prasangka yang buruk terhadap mereka. Wal yadhkur inda dzalika, dan ingatlah saat itu qaula Musa lil Khadiri, perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wasallam. Apa kata Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi? Akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Nabi Khidir, apakah engkau melubangi perahu itu ya, agar tenggelam penumpangnya, orang yang menaikinya itu? Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kamu telah berbuat akan satu kesalahan. Dalam surat Al-Kahfi itu jelas bagaimana Nabi Musa bertanya sesuatu yang nantinya akan dijelaskan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir melihat perahu dibolongi, secara zahir itu kagak pas. Masa di tengah lautan perahunya dibolongi, memang buat ada apaan? Mau bunuhin orang. Melihat anak kecil itu dibunuh, ya, melihat tembok seterusnya, nah, dia nggak paham. Ya, makanya setelah itu dijelasin, dan sebelumnya dikasih tahu
kamu mau berguru sama saya, nah, kamu tak gak bakal sabar melihat perlakuan saya. Tapi Nabi Musa berkehendak, ya udah, ya bener aja. Ketika dia ngaji, itu ngaji dalam perjalanan, ya, melihat sesuatu yang kurang pas secara zahir, ya, lalu dipertanyakan sehingga jadi hal-hal yang nantinya dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya. Nah, itu jeleknya atau kurangnya suuzon, azon, prasangka terhadap zahir mereka. Ya, mereka lebih tahu. Mereka ngajar udah puluhan tahun, menghadapi banyak murid, banyak kelakuan, ya, sehingga yang bagaimana itu sudah paham. Lagi ngaji, ya, banyak murid-muridnya itu. Nah, dia bilang, saya pengen nih buat sop kambing. Sop dari mana guru? Ada kambing lewat. Nah, tuh kambing. Ya, potong. Nanti kalau udah dipotong, dibersihin, jadiin sop. Ya, muridnya lagi ngaji masih kambing orang, main kita potong aja. Secara zahir maling gitu. Ini orang kambing orang. Tuh kambing tuh. Ambil tuh, tangkap tuh. Kamu lagi ngaji begini, ada kambing di luar, dua kambing, tangkap. Nah, cuman diperintah guru, diambil aja tuh kambing, dipotong. Nah, cuman motongnya, masaknya sambil geremeng ya, dalam hatinya. Nih kita beneran nyolong kambing orang, yang nyuruh guru lagi. Ya, potong aja, dimasak. Jadi tuh berapa mangkok. Ya, jadi nih guru sop kambingnya, bagi. Nah, sebelum dimakan, ada orang kebayoran datang. Masuk ke majelisnya guru. Baik guru, tadi pagi saya pengen anterin kemari kambing, cuman pas saya pengen anterin kambingnya kelepas hilang katanya. Ternyata itu kambing dia udah nyampe duluan ke situ. Ya udah tuh udah nyampe duluan, udah jadi sop makan bareng akhirnya. Oh ini kambing saya. Guru muridnya tuh yang geremeng tadi nangis di situ, nangis. Ya Allah, jelek banget saya. Kan gurunya tahu aja dia punya hal yang begitu tuh, dia cerita itu tadi. Fahuwa a'lamu bi asrarihi, dia tahu. Ya, masih dia nyuruh murid-muridnya nyolong lagi ngaji kan kagak. Secara zahir emang kelihatan seperti itu, kita kagak ngerti. Karena kita yang melihat yang zahir-zahirnya, mata kita masih ketutup. Ya, orang itu orang bayoran datang. Ya, guru, saya niatnya kemarin nih mau bawain kambing, ketika saya pengen bawa kambingnya hilang. Ini udah dimangkok katanya. Dan makan bareng, nangis tuh murid, nangis. Nah, kita jangan sampai begitu. Ya. Melihat sesuatu yang zahirnya mungkin kurang pas di kita zahirnya, tapi mereka punya asrar, mereka punya rahasia-rahasia yang kita kenali. Husnuzon. Makanya Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengarang Al-Adhkar, itu punya amalan unik. Amalan yang setiap hari dilakuin sebelum ngaji sama gurunya. Jadi beliau punya amalan unik, sebelum ngaji nih ke rumah gurunya, disedekah di jalanan. Setiap hari, setiap ngaji. Kalau ngaji sehari 5 kali, ya 5 kali sedekahnya. Sambil doa begini, Allahumma astur anni uyuba syaikhi. Itu dalam di ketika ngamal. Doanya begitu. Allahumma astur anni uyuba syaikhi. Ya Allah, tutup dari mata saya keburukan-keburukan aib guru saya. Yang namanya manusia pasti ada kejelekannya. Guru ini bukan nabi, dia nggak maksud. Pasti ada kesalahannya. Tapi jangan perlihatkan kesalahan guru saya depan saya nggak mau tahu. Kalau dia punya salah, punya dosa, itu urusan beliau, guru kita dengan Allah. Jangan perlihatkan kesalahan guru saya depan mata saya. Karena kalau itu diperlihatkan, bisa jadi kurang takzim kita kepada mereka. Karena kita lihat, namanya orang pasti ada kesalahan nih, tapi dia minta doa, jangan perlihatkan kesalahan beliau di depan saya. Perlihatkan di depan saya yang baik-baik semua, sehingga nggak ada suuzon, sehingga yang ada husnuzon, yang ada ya, dugaan atau sangkaan-sangkaan yang baik. Kalau itu ada terus, jadi ta'zimnya luar biasa. Kalau ta'zim luar biasa, berkahnya banyak. Makanya berkah Imam Nawawi, umur 38 tahun meninggal, tapi sudah mengarang kitab puluhan jilid. Dari mana itu keberkahan? Selain dari kecerdasannya, ta'zim dan mahabbahnya luar biasa. Setiap hari itu ngaji 5 kali ngasih gurunya. Ya, kalau kita kan sebulan sekali, tahu pas lagi tawakuf doang. Kalau dia setiap datang itu pasti. Ya,
sehingga tidaklah sesuatu yang menjadikan berharga daripada ilmu yang didapetin. Itu ta'zim, sehingga menjadikan ilmu ini banyak berkah luar biasa. Nah, ini diajarkan oleh pengarang. Jangan kita suudzon terhadap zahir-zahir yang kelihatannya mungkar, sebab kita nggak tahu bagaimana asrar atau rahasia-rahasia dari perbuatan itu. Wa kaunuhu mukhtian, dan jadinya itu murid menyalahi fi inkarihi, di dalam mengingkarinya, ya'tima dan ala zahir, sebab berpegangan dengan yang zahirnya saja. Jadinya nyalahin. Kalau udah jadi nyalahin, ya udah kurang ta'zim dan penghormatannya, karena udah nggak ada rasa ya, pengagungan ya jelek. Ya, apa-apa nanti mungkin bisa jadi terpaksa, jadi sesuatu yang kagak menyenangkan, udah kagak enak, udah nggak aman. Sebab itu dari suuzon itu berkembang ke hal-hal buruk lainnya, sehingga udah nggak nyaman lagi. Tapi kalau dia tetap menjaga prasangka baik, tetap dia menjaga hal-hal yang bagus dari adab dan etikanya, rasa itu udah nggak ada. Nah, sehingga yang ada penuh ketauziman, mahabbah dan pengagungan kepada mereka. Gitu. Baik, kana laka walidan. Setelah ini adab kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ana Allahu syahiduna Allahu hadiruna Allahu naziruna Allahu qaribun minna wastashhir ma'ani dzalika kulli wastashhir ma'ani dzalika kulli wastashhir ma'ani dzalika kulli. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana 'ilman min ladunka ladunniya wa sirran rabbaniyya wa nasran ilahiyya wa nuran samawiyya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.